Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Agil Pancaputrawan, mahasiswa dengan NIM C1C021144. Di sini saya akan menjelaskan tentang penyusunan hasil penelitian, pembahasan kesimpulan, dan saran. Pengertian laporan penelitian. Kata laporan dalam bahasa Inggris yaitu report berasal dari bahasa Latin portarte yang artinya membawa, menyangkut, menyampaikan. Dengan kata sederhana, laporan penelitian dapat diartikan sebagai presentasi yang sistematis, jelas, dan teratur dari penelitian dalam bentuk tertulis. Laporan penelitian juga dapat dikatakan sebagai dokumen penelitian yang berisi aspek-aspek dari proyek penelitian. Laporan penelitian adalah kerja akhir dari proses panjang atau pendek dari suatu penelitian atau tahapan penelitian tertentu yang merupakan deskripsi sementara ataupun terakhir yang disusun secara sistematis, objektif, ilmiah, dan dilaksanakan pada waktunya. Manfaat penyusunan laporan penelitian. Yang pertama ada menyampaikan informasi, yang kedua komunikasi tertulis, dan yang ketiga dokumen yang memberikan maklumat. Yang menyampaikan informasi, tujuan dari penulisan adalah untuk menyampaikan informasi seputar penelitian yang sudah dibuat oleh penulis. Yang komunikasi tertulis untuk menyampaikan suatu maksud kepada pihak yang disarankan. Seperti yang kita ketahui bahwa laporan penelitian merupakan komunikasi tertulis di mana ide penelitian disampaikan oleh penulis lewat media tulis. Yang ketiga, dokumen yang memberikan maklumat laporan ide kepada pembaca tentang suatu hal. Itulah beberapa manfaat dari laporan penelitian. Selanjutnya, pembahasan. Pengertian pembahasan dapat dilakukan dengan fokus pada aspek teoritis dan aspek metodologis. Pada aspek teoritis perlu dijelaskan dan dibandingkan antara empiris di lapangan. Apabila teori yang ada belum mampu menjelaskan fenomena tersebut, dapat digunakan logika, baik deduktif maupun induktif. Pada aspek metodologis bahwasanya tidak ada penelitian yang sempurna. Sedikit banyak akan mempengaruhi hasil penelitian. Peneliti perlu mengkaji hasil penelitian tersebut, apakah dipengaruhi oleh kontribusi langkah-langkah metodologis yang sudah dilakukan. Selanjutnya, tujuan pembahasan. Yang pertama, pembahasan untuk menyimpulkan atau meringkas. Salah satu fungsi paling sederhana dari pembahasan adalah untuk meringkas temuan penelitian dalam bentuk kesimpulan-kesimpulan. Yang kedua, pembahasan untuk menginterpretasikan hasil penelitian dari variabel dengan hipotesis yang telah diajukan, apakah mendukung atau tidak mendukung hipotesis. Yang ketiga, mengaitkan kesesuaian temuan penelitian dengan prediksi teori, mengaitkan kesesuaian temuan penelitian dengan prediksi teoritis dari suatu teori yang menjadi basis teoritis. Selanjutnya, kesimpulan. Pengertian kesimpulan. Kesimpulan adalah pernyataan singkat tentang hasil analisis, deskripsi, dan pembahasan tentang hasil pengetesan hipotesis yang telah dilakukan di bab sebelumnya. Kesimpulan berisi jawaban atas pertanyaan yang diajukan pada bagian rumusan masalah. Keseluruhan jawaban hanya terfokus pada ruang lingkup pertanyaan dan jumlah jawab. Kesimpulan adalah intisari dari bab-bab sebelumnya atau dalam buku 100 halaman 100 yang telah dikumpulkan. Merupakan jawaban yang benar-benar dicari. Langkah-langkah penyusunan kesimpulan. Yang pertama, sertakan kalimat topik. Kesimpulan harus dimulai dengan kalimat topik yang menyatakan kembali pernyataan dari paragraf pengantar. Yang kedua, jadikan paragraf pengantar sebagai panduan. Saat menulis kesimpulan, jadikan paragraf pengantar sebagai referensi. Kesimpulan harus memperkuat dan membahas poin-poin dalam sebuah pendahuluan. Sebuah kesimpulan harus menampilkan pernyataan dari intro dan poin pendukung bersama dengan kesan akhir penulis. Yang ketiga, ringkas ide-ide utama. Kesimpulan yang efektif akan menyatakan kembali informasi yang paling relevan untuk meringkas poin utama makalah. Yang keempat, hindari kemunculan ide baru. Hindari menggunakan kesimpulan untuk memperkenalkan informasi baru, penelitian masa depan, atau ide-ide baru, sebab hal ini bisa membingungkan pembaca. Yang kelima, menarik emosi pembaca. Tentu, kesimpulan yang baik akan menggunakan bahasa emosional untuk menciptakan citra yang kuat dan bertahan lama di benak pembaca.
Yang keenam, sertakan kalimat penutup. Kalimat penutup harus disertai dengan poin-poin kunci, tulis poin terakhir dengan jelas dan ringkas, memberi penutup dan meninggalkan kesan yang kuat dalam konteks yang lebih luas. Selanjutnya saran. Saran dapat diartikan sebagai bagian dalam penulisan makalah atau pelaporan penelitian skripsi. Terkait dengan teknis penulisan, tidak ada standar baku. Jadi bisa dituliskan sesuai dengan apa yang disampaikan oleh penulis. Saran yang diajukan hendaknya saran yang konstruktif dengan mengacu terpenuhinya beberapa persyaratan saran yang baik. Antara lain yaitu, yang pertama diuraikan secara singkat dengan bahasa yang jelas, kemudian mempunyai saran objek yang jelas yang memiliki otoritas penerapan. Yang ketiga disertai dengan tindakan operasional yang memungkinkan dapat dilakukan. Yang keempat disertai dengan kriteria indikator keberhasilan. Dan yang terakhir berupa imbauan untuk melakukan penelitian sejenis yang menekankan pada pendalaman. Baiklah, itulah materi dari saya yang berjudul penyusunan hasil penelitian, pembahasan, kesimpulan, dan saran. Kurang lebih mohon maaf. Wabillahi taufiq wassalam. Wabillahi taufiq. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.